warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusrina, program studi Hukum Ekonomi Syariah semester 6. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari alternatif penyelesaian sengketa. Ini ujian saya. Yang pertama, alternatif penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Perbedaan APS dengan arbitrase. Pada yang pertama, perbedaannya pada mediasi, pihak ketiga adalah mediator, bertugas sebagai penengah, memfasilitasi proses negosiasi dan sebatas memberikan masukan. Sedangkan pada arbitrase, pihak ketiga adalah arbiter yang memberikan putusan atas permasalahan. Yang kedua, pada mediasi hasil bersifat win-win solution, sedangkan arbitrase hasilnya bersifat win-loss judgment. Yang ketiga, pada mediasi saran mediator bersifat tidak mengikat, sehingga para pihak yang menentukan, sedangkan pada arbitrase bersifat mengikat karena arbiter yang membuat putusan dan mempunyai kekuatan eksekutorial. Nomor 2, kelebihan dan kekurangan alternatif penyelesaian sengketa dibandingkan dengan proses litigasi. Kelebihan yang pertama, kelebihan yang pertama adalah pemeriksaan dilakukan secara tertutup. Hal tersebut tentunya berbeda dengan pengadilan umum yang mana pemeriksaan perkaranya dilakukan secara langsung. Bagi sebagian orang, tentu saja pemeriksaan sengketa secara tertutup dinilai menguntungkan karena menjaga kerahasiaan dan privasi dari pihak-pihak yang bersengketa. Yang kedua, para pihak yang dapat menentukan hukum acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa dengan bebas sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, terdapat kebebasan memilih hukum acara yang digunakan di dalam proses pemeriksaan perkara. Yang ketiga, waktu penyelesaian sengketa relatif cepat, maksimal 180 hari. Penyelesaian sengketa secara arbitrase tergolong cepat dibandingkan melalui pengadilan umum. Hal tersebut juga dikarenakan dalam arbitrase tidak mengenal istilah banding ataupun kasasi, sehingga putusan yang dikeluarkan mengikat dan final. Yang keempat, keputusan bersifat final dan mengikat. Yang kelima, para pihak dengan persetujuan arbiter dapat menentukan tempat penyelesaian sengketa. Ketentuan ini lebih memudahkan para pihak dalam memilih tempat yang dirasa nyaman dan tempat yang mudah dijangkau oleh para pihak. Selanjutnya, kelebihan yang keenam yaitu para pihak dapat menunjukkan arbiter. Dalam penyelesaian sengketa secara arbitrase, para pihak dapat bebas, tentunya sesuai syarat arbiter untuk memilih arbiter. Keuntungan para pihak dapat memilih orang yang mereka percaya mampu untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Kekurangan dari alternatif penyelesaian sengketa ini yaitu yang pertama, biaya lebih mahal, contohnya biaya perkara dibanding. Terus yang kedua, lembaga arbitrase tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Yang ketiga, masalah pada subjeknya. Selanjutnya nomor 3, konsultasi adalah suatu bentuk yang tolong-menolong yang dilakukan oleh seorang profesional atau konsultan kepada konsulti atau keluarga atau individu dalam hubungannya menyelesaikan masalah konsiliator. Pihak ketiga dari konsultasi yaitu konsiliator. Tahapan-tahapan dalam konsultasi adalah nomor yang pertama, sebelum masuk yaitu nilai-nilai kebutuhan. Setelah masuk, masalah diungkapkan. Tahapan selanjutnya pengumpulan informasi. Tahapan selanjutnya merumuskan masalah.
Tahapan selanjutnya menentukan solusi masalah, dan tahapan selanjutnya menentukan sasaran. Terus tahapan selanjutnya mengimplementasikan rencana. Tahapan selanjutnya evaluasi, dan tahap yang terakhir adalah pemberhentian. Negosiasi adalah sebuah bentuk interaksi sosial saat pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan. Pihak ketiga dalam negosiasi yaitu negosiator. Teknik negosiasi adalah pertama teknik kompetitif, yang kedua teknik kooperatif, yang ketiga teknik negosiasi lunak, yang keempat teknik negosiasi keras, yang kelima teknik negosiasi berdasarkan kepentingan. Tahapan-tahapan dalam negosiasi yaitu tahap yang pertama adalah tahap persiapan, tahap yang kedua adalah tahap diskusi, tahap yang ketiga adalah tahap klarifikasi tujuan, tahap yang keempat berorganisasi bertuju pada hasil yang menenangkan. Tahap selanjutnya yaitu tahap perjanjian. Tahap selanjutnya adalah melaksanakan tindakan dari hasil perjanjian. Selanjutnya nomor 4. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Tahapan dalam mediasi, tahapan yang pertama adalah tahapan pembentukan forum. Tahapan yang kedua adalah tahapan pengumpulan dan pembagian informasi. Tahapan yang ketiga adalah tahapan penyelesaian masalah. Tahap yang keempat adalah tahap pengambilan keputusan. Selanjutnya konsiliasi. Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan penyelesaian. Pihak ketiga dalam konsiliasi disebut konsiliator. Tahapan dalam konsiliasi yaitu pertama, para pihak yang berselisih menyerahkan perselisihan kepada pihak ketiga. Selanjutnya, konsiliator akan mendengarkan keterangan lisan dari pihak berselisih. Dan selanjutnya, berdasarkan keterangan-keterangan tersebut, konsiliator akan membuat laporan yang berisikan kesimpulan. Selanjutnya yang nomor 5, dalam pelaksanaan eksekusi terdapat asas-asas yaitu pertama, asas putusan yang dapat dijalankan adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Asas yang kedua adalah putusan tidak dijalankan secara sukarela. Dalam pelaksanaan eksekusi terdapat tahap-tahap. Yang pertama, tahap adanya permohonan eksekusi. Yang kedua, tahap aan banding. Yang ketiga, tahap permohonan sita eksekusi. Yang keempat, tahap penetapan eksekusi. Dan yang terakhir, lelang. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.